안녕하세요. 한부제 채널에 오신 거 환영합니다. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebenarnya saat ini atau tepatnya di bulan April adalah waktu yang pas banget kalau kamu mau liburan ke Korea. Kenapa? Karena di bulan April itu sudah masuk musim semi. Jadi kamu bisa melihat secara langsung keindahan bunga sakura yang bermekaran di sepanjang jalan ataupun di tempat-tempat yang mengadakan festival bunga sakura atau cherry blossom. Tapi sayang banget ya, saat ini dunia sedang dihebohkan dengan pandemi corona yang tidak hanya melanda Cina dan Korea saja, tetapi melanda seluruh dunia. Jadi buat kamu yang sudah punya rencana liburan, sebaiknya ditunda dulu rencana liburanmu dan sebaiknya kamu tetap stay di rumah. Kalau kamu bosen, kamu bisa tontonin video-video di Hanbuce Channel sambil belajar bahasa Korea dan kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, di video kali ini aku akan kasih 6 rekomendasi destinasi wisata di Seoul yang wajib kamu tahu. Tapi sebelumnya, simak dulu cuplikan berikut ini. Halo, kita sudah di Korea. Tadi sini pas musim semi pemandangannya bagus. 상가에서 앞에 있는 동물 경복궁 yang ada di Gyeongbokgung. Myeongdong. 김 하나 떡이래. 오케이. 아가씨 내 친구. Cherry Blossom Festival. Nah, itu tadi adalah cuplikan singkat tentang Seoul trip story aku di bulan April tahun 2019 yang lalu. Tepatnya sudah 1 tahun yang lalu ya. Dan berikut adalah 6 destinasi wisata di Seoul yang wajib kamu tahu. Destinasi yang pertama adalah Lotte World. Lotte World adalah tempat hiburan terbesar yang terletak di pusat kota Seoul. Di sini kita bisa menikmati berbagai macam wahana permainan dan juga atraksi yang menarik. Lotte World ini sangat luas dan dibagi menjadi tempat hiburan indoor yang disebut dengan adventure dan juga ada tempat hiburan outdoor yang disebut dengan Magic Island. Nah, pada bulan April tahun lalu aku hanya sempat menikmati wahana yang ada di indoor saja atau di adventure. Karena waktu itu cuacanya sedikit mendung dan sudah terburu malam. Jadi aku nggak sempat mencoba wahana yang ada di outdoor atau yang ada di Magic Island. Untuk menikmati wahana utama di Lotte World, biasanya kita harus mengantri dalam waktu yang lumayan lama. Nah, aku akan kasih tips buat kamu supaya kamu nggak perlu mengantri dalam waktu yang lama dan biar waktu liburan kamu di Lotte World bisa jadi lebih efisien. Tips yang pertama, unduh aplikasi Lotte World Magic Pass. Magic Pass ini adalah semacam tiket ekspres yang bisa digunakan oleh pemegang tiket harian ataupun pemegang keanggotaan tahunan. Jadi dengan Magic Pass ini, kita bisa mereservasi terlebih dahulu wahana yang kita inginkan tanpa harus mengantri lama. Caranya adalah dengan mengunduh aplikasi Magic Pass, kemudian kita scan barcode yang ada di dalam tiket, kemudian kamu bisa memilih wahana yang diinginkan dan bisa langsung menikmati wahana yang diinginkan tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama. Tips nomor 2, untuk mendapatkan harga yang lebih murah, aku saranin untuk membeli tiket yang setelah jam 4. Kenapa? Karena di Lotte World ini ada 2 tipe tiket harian. Yang pertama adalah tiket 1 hari penuh dan yang kedua adalah tiket setelah jam 4. Nah, buat kamu yang ingin menikmati waktumu selama 1 hari penuh di Lotte World, kamu bisa membeli tiket yang 1 hari penuh. Tetapi buat kamu yang hanya ingin menikmati waktumu di Lotte World selama beberapa jam saja, aku saranin untuk membeli tiket yang setelah jam 4 karena harganya jauh lebih murah. Jujur, bagi aku harga tiket di Lotte World itu sangat mahal. Aku akan tunjukin harganya.
Nah, ini adalah harga tiket masuk Lotte World. Bisa kalian lihat di situ, harga untuk orang dewasa yang 1 hari penuh adalah 57.000 won. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Sedangkan untuk yang tiket setelah jam 4 adalah 46.000 atau sekitar 500-600 ribu ya. Dan di sini selisih harganya adalah 9.000 won. Untuk harga yang remaja, itu antara yang 1 hari dan yang setelah jam 4 bedanya adalah 10.000. Dan yang untuk anak-anak, bedanya adalah 11.000. Kalau menurut aku, perbedaan harga 9 hingga 11.000 itu lumayan banget. Karena dengan uang segitu, kita bisa dapat makan enak dan kenyang di Korea. Tips nomor 3, simpan barang-barangmu di locker. Selama menikmati wahana di Lotte World, kamu nggak perlu repot-repot untuk membawa barang ataupun ranselmu yang berat. Kamu bisa menaruhnya di locker dengan cara menyewa locker seharga 1.000 hingga 2.000 won. Dan itu dijamin aman. Selain wahana indoor atau adventure dan juga wahana outdoor atau Magic Land, di kawasan Lotte World juga terdapat tempat-tempat menarik lainnya. Antara lain ada mall, ada bioskop, kemudian ada Lotte World Aquarium, ada Folk Museum, ada hotel mewah untuk kamu menginap, bahkan di sana juga ada fasilitas ice skating. Pokoknya lengkap semuanya ada di Lotte World. Destinasi yang kedua adalah Gyeongbokgung. Gyeongbokgung atau Istana Gyeongbok adalah ikon destinasi wisata bersejarah di Korea. Di Gyeongbokgung kita bisa menyaksikan kemegahan Istana Korea pada masa dinasti Joseon. Buat kamu yang ingin berfoto memakai hanbok layaknya raja atau ratu dari Korea bisa banget. Kamu hanya perlu menyewa hanbok yang ada di tempat persewaan di dekat Istana Gyeongbok. Koleksi yang ditawarkan juga bermacam-macam, jadi kamu bisa memilih koleksi hanbok sesuai dengan yang kamu suka. Dan bila kamu menyewa hanbok, kamu tidak perlu membayar tiket masuk karena harga tiket masuk sudah include dalam harga sewa hanbok. Yang menarik, di Gyeongbokgung kita bisa menyaksikan upacara pergantian penjaga istana yang dilakukan setiap 2 kali sehari, pada pukul 10 pagi dan juga pada pukul 2 siang, seperti yang ada di cuplikan tadi. Nah, upacara pergantian ini dilakukan setiap hari, kecuali hari Selasa. Destinasi yang ketiga adalah Myeongdong. Bagi kamu yang hobi belanja, jangan lupa untuk datang ke Myeongdong. Myeongdong merupakan distrik perbelanjaan di Seoul yang tentunya ngehits. Di sini ada berbagai macam toko, mulai dari toko kosmetik dengan berbagai merek, toko baju, sepatu, department store, hingga kafe. Di sini pun kalian juga bisa menikmati berbagai makanan Korea yang tentunya endes. Aku saranin datang ke sini di sore atau malam hari, karena ramainya di sore atau malam hari. Kalau kamu datangnya siang itu masih sepi. Destinasi yang keempat adalah Dongdaemun. Surga belanja lain di Seoul adalah Dongdaemun. Di Dongdaemun, kita bisa menemukan banyak sekali mall-mall dan juga toko-toko megah seperti Duta, EPM, Miglior, Byungwa Fashion Town, ada juga Lotte Vitin, dan yang paling hits adalah DDP atau Dongdaemun Design Plaza. Kebetulan pada bulan April lalu, aku menginap di hotel di daerah Dongdaemun. Dan hotelnya itu dekat sekali dengan tempat-tempat yang aku sebutkan tadi. Jadi setiap malam aku bisa menikmati kemegahan Dongdaemun yang fantastis. Tidak jauh dari Dongdaemun ada satu landmark yang sangat terkenal, yaitu Cheonggyecheon. Sebenarnya Cheonggyecheon itu adalah aliran sungai yang menjadi favorit warga lokal dan juga turis. Di sana kita bisa menikmati semilir angin dan juga suara gemericik air yang tentunya menenangkan hati. Destinasi yang kelima adalah Gwangjang Market. Kalau kamu ingin menikmati kuliner khas Korea seperti kimbap, tteokbokki, pajeon, bibimbap, dan sebagainya, kamu bisa pergi ke Gwangjang Market karena selain lengkap, di sana juga relatif murah harganya. Gwangjang Market sebenarnya merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Korea. Di sini tidak hanya menjual makanan saja, melainkan juga terdapat sayur, buah, ikan, kain, pakaian, pernak-pernik, dan semua barang kebutuhan lainnya. Lengkap semuanya ada di sini. Destinasi yang keenam adalah Yeouido Cherry Blossom Festival. Salah satu destinasi favorit untuk menikmati festival bunga sakura di Seoul adalah Yeouido. Di sepanjang jalan Yeouido, kita bisa menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan berbagai atraksi menarik dan pertunjukan seperti konser, kemudian ada juga dance, sulap, dan lain sebagainya. Nah, di Yeouido ini ada lebih dari 1.600 pohon sakura. Jadi bisa kebayangkan gimana cantiknya? Festival bunga sakura di Yeouido ini biasanya dilaksanakan pada awal April. Jadi kalau kamu mau datang untuk melihat festival bunga sakura, kamu bisa datang pada pertengahan Maret hingga awal April.
Nah, itu tadi adalah 6 rekomendasi destinasi wisata di Seoul yang wajib kamu tahu. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, klik tombol like, share, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. 영상 봐주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.